Cerita ini diangkat dari kisah nyata, nama dan lokasi sengaja disamarkan. Tapi kejadian ini benar-benar dialami oleh seseorang yang pernah nyaris menukar hidupnya dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Reza, seorang pria biasa, tengah terhimpit oleh kesulitan ekonomi yang nyaris membuatnya putus asa. Ia mencoba berbagai jalan, halal, wajar, bahkan hina, tapi tetap gagal. Sampai suatu malam, ia bertemu Ilham, teman lamanya yang ternyata sedang terjebak dalam kesulitan serupa. Di tengah percakapan panjang yang penuh keluhan, Ilham tiba-tiba bicara tentang sebuah jalan yang berbeda. Jalan yang pernah disarankan oleh seorang temannya saat berada di titik terendah. Kalau kamu benar-benar kepepet, pergi saja ke sebuah tempat di balik Gunung Sagara. Tapi jangan sendirian, cari juru kuncinya. Awalnya Reza tertawa, tapi seiring malam makin sunyi dan pikirannya makin lelah, logika pun mulai luntur. Keesokan harinya mereka pun pergi. Menyusuri jalanan sunyi menuju kaki gunung yang katanya tidak ada di peta. Mereka bertemu dengan seorang pria tua berpakaian lusuh, mata tajam dan senyum setengah. Itulah juru kunci. Setelah mendengar keluhan mereka, pria itu hanya berkata, yang kalian minta tidak ringan. Tapi bukan tak mungkin. Hanya jika kalian benar-benar sanggup dan tidak mundur, apapun yang terjadi. Reza dan Ilham mengangguk. Malam pun tiba. Tanpa alat penerang, mereka mengikuti langkah juru kunci yang berjalan perlahan masuk ke dalam kegelapan hutan. Angin terasa ganjil, seolah membawa bisikan yang tak mereka pahami. Setelah 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil di antara pohon-pohon tua. Tunggu di sini, kata juru kunci, lalu menghilang ke balik pepohonan. Reza dan Ilham hanya saling diam, sunyi, gelap, dingin. Lalu, dari balik bayangan, juru kunci muncul kembali. Di tangannya 2 nampan, di atasnya 2 bekaka ayam yang masih mengepul panas. Ambil 1 dan makan, ini bagian dari penerimaan, katanya pelan. Ilham langsung mengambil 1, tanpa ragu, dan mulai menyantapnya lahap. Tapi Reza diam, tangannya gemetar. Ia melirik ke arah Ilham, dan di sanalah segalanya berubah. Dalam sekejap, bayangan yang dilihat Reza bukan Ilham yang sedang makan ayam, melainkan sesosok dengan mata hitam, mulut penuh darah, dan tangan kecil seperti tangan anak-anak yang digigit habis-habisan. Nafas Reza tercekat. Ia mundur panik dan tanpa pikir panjang menendang nampan itu dan lari terbirit-birit ke arah kegelapan. Ilham sempat berteriak, tapi tak lama kemudian ia ikut berlari tanpa alasan yang jelas. Beberapa hari kemudian, mereka tidak saling bertemu. Sampai akhirnya, Reza mendengar kabar bahwa anak Ilham yang masih kecil meninggal dunia secara misterius. Tidak sakit, tidak kecelakaan, hanya pergi begitu saja saat tidur. Reza hanya bisa diam. Hati kecil tahu, kalau saja malam itu ia ikut menggigit bekaka itu, bisa jadi bayangan yang ia lihat bukan sekadar ilusi.